Assalamualaikum waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di pertemuan kali ini kita dapat melaksanakan daring atau kuliah online secara berjamaah. Kedua kalinya salawat besertakan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Baik, di sini saya selaku moderator, saya Wahyu Andrian dengan NPM 1841040233 akan menjelaskan tentang dasar dan makna dari supervisi. Apa itu supervisi? Supervisi adalah suatu proses mengarahkan, mendukung staf agar dapat melakukan tugasnya secara efektif. Supervisi konseling merupakan sebuah kegiatan untuk mendukung profesionalisme konselor di sekolah. Supervisi konseling juga merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperdayakan konselor agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya. Supervisi harus menggunakan kesempatan, terutama untuk mendengarkan dan memberikan perspektif serta klarifikasi teori dan praktek. Hal ini sama seperti lingkaran keamanan pengasuhan anak. Anak pengembangan otonominya dan rasa percaya diri bila didukung dengan pengawasan yang dapat memberikan lingkungan yang baik. Pengawasan merupakan peristiwa periodik seperti kunjungan atau penilaian kinerja, mengacu pada hubungan yang berkelanjutan sehingga mempengaruhi organisasi, manajemen, dan pelayanan, termasuk pengendalian proses kerja dan sistem, pemeliharaan sarana dan prasarana, pemantauan dan peningkatan kinerja pada sistem yang lebih luas dan efektif. Pengawasan dalam suatu profesi terdiri dari 3 fungsi dasar, yaitu manajemen, pendidikan, dan dukungan. Studi penelitian evaluasi menyarankan melakukan pengawasan agar lebih kondusif untuk meningkatkan kinerja. Konsep supervisi modern dalam pembelajaran memberikan penegasan sebagai suatu kegiatan bantuan pembinaan ke arah supervisi, serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional, perbaikan sehingga akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Khotifah. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Khotifah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Wahyu Andrea. Materi selanjutnya yaitu tujuan supervisi. Tujuan supervisi adalah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sekolah sehingga tercapai kondisi kegiatan belajar dan mengajar atau bimbingan dan konseling yang sebaik-baiknya, dan juga membina pertumbuhan profesi guru dan pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar dan mengajar. Selanjutnya yaitu sasaran supervisi. Sasaran supervisi dapat ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama, aspek yang disupervisi, dan yang kedua, orang yang melakukan supervisi dan disupervisi. Aspek yang disupervisi yaitu ada administratif, yang mencangkup administrasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, edukatif, yaitu yang mencangkup pelaksanaan bimbingan dan konseling. Orang yang melakukan supervisi dan disupervisi, orang yang melakukan supervisi ini dilakukan oleh seorang pengawas ataupun kepala sekolah, dan yang disupervisi yaitu adalah guru pembimbing ataupun konselor dan siswa-siswa yang ada di sekolah. Untuk materi selanjutnya yaitu supervisi akademik.
Supervisi merupakan semua usaha yang ditunjukkan langsung untuk memberikan tuntunan kepada guru-guru dan petugas lainnya dalam rangka memperbaiki pengajaran yang mencakup stimulasi untuk pertumbuhan dan perkembangan profesional guru. Perbaikan tujuan pendidikan, materi pengajaran dan metode mengajar serta evaluasi pengajaran. Ada 3 fungsi supervisi. Yang pertama, menitik beratkan mutu pembelajaran. Yang kedua, memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran. Yang ketiga, membina dan memimpin. Materi selanjutnya yaitu tugas supervisor. Supervisor itu sendiri adalah seseorang yang profesional yang bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kelebihan dari kegiatan supervisi adalah dapat melihat permasalahan guna meningkatkan mutu akademis melalui penciptaan situasi belajar yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Selvia Zulfa Hoirunisa. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya Selvia Zulfa Hoirunisa akan melanjutkan materi dari Siti Khotifah, yaitu kriteria keberhasilan konseling. Penilaian program layanan bimbingan dan konseling merupakan langkah penting dalam memanajemen program bimbingan dan konseling. Penilaian kegiatan bimbingan dan konseling adalah segala upaya tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria atau patokan tertentu sesuai dengan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Kriteria atau patokan yang dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengacu pada terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan peserta didik dan pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berperan membantu peserta didik dalam memperoleh perubahan-perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik. Yang C, pendekatan dan alat supervisi. Yang pertama, pendekatan supervisi. Pendekatan adalah cara atau perbuatan untuk mendekatkan diri kepada suatu objek atau langkah-langkah menuju objek. Supervisi akademik dapat dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu yang A, pendekatan langsung atau direktif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Yang B, pendekatan tidak langsung atau non-direktif, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang menggunakan media perantara perilaku kepala sekolah. Dalam pendekatan non-direktif adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Yang C, pendekatan kolaboratif, yaitu pendekatan supervisi yang dilakukan oleh sesama guru. Pendekatan kolaboratif ini menekankan prinsip bahwa sesama guru bertanggung jawab terhadap pertumbuhan profesional mereka. Yang kedua, teknik-teknik supervisi. Yang A, kunjungan dan observasi kelas. Melalui teknik ini, kepala sekolah dapat mengamati secara langsung kegiatan guru dalam melakukan tugas utamanya. Yang B, pembicaraan individual. Kunjungan dan observasi kelas pada umumnya dilengkapi dengan pembicaraan individu antara kepala sekolah dan guru. Pembicaraan individual dapat pula dilakukan tanpa harus melakukan kunjungan kelas terlebih dahulu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Caca. Kelas saya Nurul Anissa. Di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari Zulfa, yaitu ada diskusi kelompok. Adalah salah satu kegiatan mengumpulkan sekelompok orang dalam suatu tatap muka dan interaksi lisan untuk bertukar informasi atau berusaha mencapai suatu keputusan tentang masalah-masalah bersama. Yang D, demonstrasi mengajar, ialah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru yang memiliki kemampuan dalam hal mengajar sehingga guru lain dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Yang E, perpustakaan profesional,
Ciri profesional, guru antara lain tercermin dalam kemauan dan kemampuannya untuk belajar secara terus dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki tugas utamanya, yaitu mengajar. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan berbagai sumber belajar yang dapat memenuhi kebutuhan guru, terutama dalam kaitannya dengan sumber-sumber belajar dalam berupa buku. Dikatakan demikian karena buku merupakan gudang ilmu dan sebagai salah satu sumber pengetahuan yang utama. Untuk menunjang tercapainya pelaksanaan supervisi secara sehat, perlu diperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umum, supervisi harus bersifat praktis, dalam arti dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Hasil supervisi harusnya berfungsi sebagai sumber informasi bagi staf sekolah untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling. Supervisi dilaksanakan dengan mekanisme yang menunjang kurikulum yang berlalu. Terus yang kedua, ada prinsip khususnya. Supervisi dilaksanakan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, supervisi dilakukan secara sistematis, artinya kegiatan supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang berlaku. Terus yang kedua, objektif, artinya supervisi memberikan masukan sesuai aspek yang terdapat dalam instrumen. Yang ketiga, realistis, artinya supervisi didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para konselor. Terus, supervisi seharusnya kreatif, artinya mengembangkan dan tidak bersifat menentukan. Supervisi hendaknya didasarkan pada hubungan profesional dan bukan hubungan pribadi. Teknis pengelolaan bimbingan dan konseling disebutkan aspek yang disupervisi meliputi aspek ketenagaan yang meliputi jumlah guru bimbingan dan kesesuaian latar belakang pendidikan. Rasio konselor dibanding siswa adalah 1:150 dan tenaga administrasi. Aspek organisasi yang meliputi struktur organisasi dan deskripsi tugas personal. Aspek kegiatan yang meliputi program kegiatan bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling, analisis hasil evaluasi bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut. Aspek sarana dan prasarana yang meliputi ruang khusus bimbingan dan konseling, ruang konseling, catatan pribadi, kartu status konseling, kartu catatan kejadian, kartu komunikasi, dan peta siswa. Aspek laporan yang meliputi laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari materi-materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.